Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Putri Arwidianti dari tim HH SMK Toko Malang. Di video yang kedua ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan aplikasi event secara singkat. Dalam pembuatan aplikasi event, metode SDLC atau Software Development Lifecycle yang digunakan adalah metode Agile. Karena memiliki banyak keuntungan berupa waktu dan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi lebih sedikit. Namun, menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan dengan harga jual yang tinggi. Secara garis besarnya, tahapan pembuatan aplikasi atau yang disebut dengan SDLC terdiri dari 6 tahapan, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengetesan dan pengintegrasian, serta yang terakhir adalah perawatan. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Tahap pertama yaitu perencanaan. Tahap ini membahas tentang fitur apa saja yang ingin dibuat, bagaimana layoutnya, berapa budgetnya, waktu produksinya berapa lama, dan berapa orang yang mengerjakannya. Lalu, tahap kedua yaitu analisa tentang apa saja yang diperlukan dari perencanaan yang sudah dibuat. Contohnya, database, field apa saja yang dibutuhkan, halaman login, dashboard, logout, dan masih banyak lagi. Setelah itu, masuk ke tahap 3, yaitu desain. Desain di sini bukan dimaksudkan hanya untuk desain tampilan aplikasi saja, namun juga meliputi penentuan dari semua elemen, seperti business rules, themes, framework, arsitektur, dan layout. Pada tahap ini, tim UI UX designer akan memetakan ide dan user behavior ke dalam rancangan flow aplikasi, yang menghasilkan output berupa flowchart, wireframe, dan low-fi design. Lalu melakukan serangkaian tes agar flowchart tidak membingungkan dan memberikan user experience yang bagus bagi user. Kemudian, barulah mereka membuat desain interface aplikasi yang estetis dan intuitif. Dan berikut saya tampilkan prototipe dari aplikasi Given. Di halaman pertama, kalian akan berada di halaman sign up untuk daftar akun. Lalu, masuk ke dashboard yang akan menampilkan I/O teratas dan industri untuk partner sponsorship, serta kategori I/O yang bisa kalian pilih. Kemudian, di fitur I/O akan tampil list I/O terdekat dengan lokasi Anda. Setelah kalian pilih I/O, kalian bisa melihat informasi lengkap serta review pelanggan. Setelah kalian cocok, kalian bisa pilih tanggal dan melakukan pembayaran. Kemudian, di fitur partner sponsorship akan tampil list industri terdekat. Setelah memilih industri, kalian bisa melihat informasi tentang industri tersebut. Jika sudah yakin, kalian bisa mengajukan sponsorship dengan template MOU yang sudah disediakan supaya lebih cepat. Setelah mengisi formulir lengkap, kalian bisa melihat preview MOU dan kirim pengajuan jika sudah yakin. Di fitur selanjutnya yaitu fitur chat. Kalian bisa melakukan chat dengan IO dan industri yang kalian tuju sebelum deal dengan keputusan kalian. Lalu fitur yang terakhir yaitu profile, di mana kalian bisa melengkapi dan mengedit data tentang informasi pribadi Anda. Lalu saat kalian login sebagai pemilik jasa I/O, dashboard kalian akan menampilkan jadwal job desk beserta rinciannya. Kemudian ada fitur chat dengan para klien dan fitur profile untuk mengedit informasi I/O kalian serta menambah dokumentasi dan memantau saldo yang kalian miliki. Kemudian di tahap 4 yaitu implementasi, semua rancangan desain akan dieksekusi di fase ini. Terdapat dua bagian dalam tahap implementasi ini. Yang pertama yaitu backend engineer yang menangani tentang server, skema, database, dan API. Backend engineer ini akan membuat arsitektur untuk mengeksekusi fitur agar sesuai dengan logika flowchart yang sudah disepakati. Nah, berikut gambaran skema database dari aplikasi Given. Kemudian untuk front-end engineer bertugas untuk menghubungkan desain yang sudah dibuat oleh tim UI UX dan hasil kode yang sudah diselesaikan oleh backend engineer. Nah, untuk aplikasi Given ini akan menggunakan bahasa pemrograman Node.js untuk backend. Karena bahasa ini sedang tren sehingga mudah untuk dikembangkan. Lalu untuk database-nya, Given menggunakan MySQL. Sedangkan untuk front-end, Given menggunakan framework Flutter karena performa framework yang bagus serta biaya pembuatannya efektif. Selanjutnya masuk pada tahapan fase testing. Seluruh bagian aplikasi akan diuji oleh QA atau Quality Assurance Engineer. Nantinya, bug dan problem yang ditemukan pada aplikasi akan dicek kembali dan diperbaiki oleh engineer satu persatu. Setelah pengecekan, masuk ke tahap deployment. Yang pertama adalah tahap development environment. Fase ini akan dicapai setelah siklus riset development validasi yang berulang pada fase sebelumnya, sehingga menghasilkan aplikasi yang layak untuk dirilis. Setelah development environment lulus QA akan naik ke staging environment. Setelah itu akan masuk ke production environment, internal release, staged release, dan finally full release. Kemudian setelah aplikasi dirilis, development akan masuk pada fase maintenance atau pemeliharaan yang dilakukan oleh hacker, hipster, dan hustler. Sekian penjelasan singkat mengenai pembuatan aplikasi Given. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.